Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zayan Farhansa. Di sini saya akan mereview mengenai suction pump sentral. Berikut ini adalah beberapa bagian yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama, mari kita ketahui dulu apa itu pengertian dari suction pump sentral. Berikut ini adalah pengertiannya. Suction pump sentral atau biasa disebut dengan vakum sentral adalah alat yang terintegrasi menjadi suatu bagian dan dapat menghasilkan udara hisap yang stabil dan murni untuk kebutuhan medis. Sistem hisap vakum menggunakan prinsip tekanan negatif dan mengirimkannya ke sisi tempat tidur pasien. Kotoran cair pasien dapat tersedot ke dalam botol kotoran dengan alat hisap. Di sampingnya adalah contoh gambar dari suction pump sentral. Selanjutnya yaitu tempat peletakannya. Yang pertama, di dalam gedung di daerah khusus peralatan mekanikal, berventilasi cukup dengan setiap utilitas yang diperlukan. Yang kedua, di dalam ruangan yang dibuat sesuai ketentuan perancangan dan pemasangan. Yang ketiga, dalam ruangan yang berventilasi. Dan yang terakhir, untuk peralatan yang didinginkan dengan udara dalam ruangan yang dirancang untuk mempertahankan rentang temperatur ambien seperti direkomendasikan oleh pabrik pembuat peralatan. Berikutnya yaitu jenis-jenis dari suction pump. Yang pertama, suction pump mobile. Suction ini memiliki kekuatan hisap yang tinggi, sehingga cocok digunakan di ICU, UGD, dan ruang operasi. Selanjutnya beralih kepada suction pump manual. Suction ini dipompa secara manual dengan tangan atau kaki ketika akan digunakan untuk menghisap lendir atau cairan pada tubuh pasien. Selanjutnya yaitu suction pump transport. Suction ini desainnya sangat ringan, kuat, dilengkapi dengan baterai dan AC atau DC, sehingga sangat cocok digunakan untuk ambulans, evakuasi helikopter, dan juga pesawat. Selanjutnya, suction pump portable. Jenis alat ini dapat dipindahkan dengan mudah, sehingga mudah dibawa. Biasanya digunakan di ruang perawatan dan terdapat satu botol suction saja. Daya hisap alat ini masuk kategori medium. Ini adalah bagian-bagian yang harus ada pada suction pump. Yang pertama, 2 atau lebih pompa vakum yang cukup untuk melayani perhitungan kebutuhan puncak dengan satu pompa vakum tunggal terbesar tidak bekerja. Yang kedua, sarana otomatis untuk mencegah aliran balik dari setiap pompa vakum yang sedang bekerja terhadap pompa vakum yang sedang berhenti. Yang ketiga, katup penyetop atau sarana isolasi lainnya untuk mengisolasi setiap pompa vakum dari sistem pemipaan sentral dan pompa vakum lain guna pemeliharaan atau perbaikan tanpa kehilangan vakum di dalam sistem. Yang keempat, alat penampung vakum. Yang kelima, pemipaan antara pompa vakum dan katup penyetop sumber, kecuali bahwa baja tahan karat boleh digunakan sebagai bahan pemipaan. Dan yang terakhir yaitu filter steril bakteri.
selanjutnya yaitu cara pengoperasian pada suction pump sentral. Cara kerja spesifik unit pompa vakum adalah di bawah kendali perintah CPU. Peralatan sistem pompa vakum memengaruhi keadaan buka dan tutup katup solenoid melalui aksi tenaga listrik. Setelah katup solenoida dihidupkan, katup periksa juga dibuka di bawah aksi perbedaan tekanan negatif. Saat ini, gas di dalam wadah terus-menerus dibuang dan menjadi kosong. Ketika nilai tekanan negatif melebihi kisaran yang diperlukan, itu akan secara otomatis dideteksi oleh sensor tekanan, dan informasi data akan dikirim ke CPU dari platform kontrol data. Setelah analisis, CPU akan menjalankan prosedur penutupan. Pada saat ini, solenoid valve dan check valve saling mengunci dan menutup, dan tidak ada tekanan negatif yang akan diberikan. Pada saat ini juga, true air unit lainnya akan terus menjalankan perintah tekanan negatif untuk membuka solenoid melalui fungsi CPU untuk menghasilkan tekanan negatif. Kemudian membuka check valve bila nilai tekanan negatif melebihi batas sensor dan kisaran tekanan yang diperlukan. Tutup katup solenoid dan periksa katup lagi, dan operasikan secara bergantian. Ketika nilai tekanan negatif yang dihasilkan oleh salah satu unit berada dalam kisaran yang dapat diterima, dua unit vakum beroperasi pada waktu yang sama. Ketika nilai tekanan melebihi standar, kedua unit ditutup pada saat yang sama, dan tidak ada hisap tekanan negatif yang akan diberikan. Seperti disebutkan tadi, perangkat penghisap tekanan negatif mengontrol dan menaikkan tekanan negatif melalui proses perintah CPU, katup solenoid, sensor katup satu arah, dan CPU. Jika katup solenoid rusak, jalur data kontrol dalam kontak yang buruk dan sensor tekanan gagal akan memengaruhi operasi normal unit. Selain itu, karena pengoperasian jangka panjang sistem pompa vakum di bawah pengatur faktor lingkungan, faktor sistem dan faktor mekanis juga mudah mengalami kerusakan komponen, kegagalan katup, dan situasi lainnya. Jadi, perawatan rutin unit juga merupakan tindakan efektif untuk mencegah kegagalan. Singkatnya begini, pemeliharaan sistem tekanan negatif sangat penting untuk perawatan dan isolasi pengobatan. Memahami prinsip operasi dan karakteristik proses unit juga dapat membantu dalam memelihara dan memperbaiki unit. Pasokan tekanan negatif medis tidak dapat dipisahkan dari operasi normal unit vakum, yang cukup untuk mencerminkan pentingnya penerapan dalam sistem hisap. Unit ini terutama memenuhi persyaratan medis melalui kontrol katup. Jadi, jika mengalami masalah dalam penggunaan, itu tidak terlepas dari kerusakan katup, pengontrol, dan juga motor. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.